Hai Sobat SIC, welcome back to Sharing is Caring, yaitu suatu wadah yang terbentuk karena adanya keresahan-keresahan yang muncul dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami coba mencari jawabannya dari sahabat-sahabat spesial kami. Semoga sharing ini dapat menambah referensi dan bermanfaat untuk Sobat SIC. Pengalaman pribadi, perjalanan spiritual akan membentuk dan memberikan manusia kualitas yang baik dalam dirinya. Semua itu akan membawa seseorang dapat memberi pandangan yang baik dalam melihat suatu kejadian. Keresahan kali ini, kita akan membahas mengenai komunikasi dalam suatu hubungan. Pentingkah komunikasi itu? Bagaimana komunikasi yang baik itu? Jangan bosan dan terus nonton ya guys. Oke, sekarang kita akan ngobrol ringan-ringan nih kok. Oke, sip. Ya, ini adalah suatu obrolan yang mungkin Sobat SIC sering tanyakan, ya kan, tentang komunikasi dalam menjalin hubungan. Jadi ya, kalau dalam berhubungan kan kita harus berkomunikasi ya. Betul. Kayak seperti ini kita berkomunikasi, kita berteman, kita harus komunikasi supaya ada satu suasana lah yang baik. Oke. Pertanyaan yang mendasar ya. Menurut Ko Ezar nih, apa perbedaan kondisi di waktu yang dulu-dulu, di mana memang sekarang semuanya serba media sosial, semuanya serba dunia maya. Apa perbedaannya? Perbedaan kondisi yang terdahulu, yang dulu-dulu, dengan yang sekarang ketika kita dalam berteman. Mungkin dalam tongkrongan, dalam berteman juga dalam sosial media mungkin. Apa perbedaan yang menurut Koeza tuh lihat, wah ini kok beda ya, gitu. Boleh kok kalau ceritain kok. Kayak berbeda yang paling signifikan kalau kuliah sih lebih ke quality-nya. Quality dari conversation, dari communication-nya sih. Karena sekarang itu kan kita memang dimudahkan dengan teknologi semua. Kita mau berkomunikasi dengan siapapun, bahkan dalam suatu waktu kita mau dengan banyak orang pun gampang gitu. Dengan semua teknologi, gadget, internet yang ada. Tapi zaman dulu kan ya nggak kepikir. Kita mau komunikasi one by one lah. Jadi harus kalau nggak nyamperin, mentok-mentok telepon lah, atau mentok-mentok dulu SMS lah, belum ada internet gitu kan. Nah, jadi lebih fokus, lebih terarah, dan kualitinya itu lebih dapat gitu dibanding dengan sekarang kita itu dengan kepraktisan semua yang ada cenderung kita ya berkomunikasi itu lebih ngandalkan ya asal-asalan gitulah seperti itu, dan gampang ke distract. Ya, jadi kayak kita sekarang nih, kita lagi ngobrol gini, aku taruh HP di sini aja gitu kan. Muncul ting tung muncul notif gitu, pop up, pasti kan ke distract gitu lah ya. Nah, itu sih yang paling mendasar. Jadi kualitinya pun pasti ngaruh. Karena zaman dulu kita bisa bertukar pikiran apa segala macam lebih sampai pagi gitu. Lebih dalam lah, betul. Sekarang itu kan apa yang lu udah omongin, ini sumbernya di sini nih, langsung cepet gitu kan. Bahkan kita nggak jarang orang yang udah nggak rasanya kayak nggak perlu komunikasi gitu loh. Udah hidup aja dalam dunia sendiri gitu. Mau pertanyaan apa semua internet udah ada jawabannya. Chat GPT, AI sekarang tinggal sebut gue mau ini seret langsung dikasih gitu loh. Jadi kayak hubungan antar manusia itu udah jadi nggak kualitinya udah nggak ini lagi sih, nggak seintens zaman dulu sih. Oke. Itu yang paling signifikan sih. Paling signifikan kualitinya, conversationnya. Betul. Oke. Jadi yang menyebabkan perbedaan itu pun ya itu tadi ya, kalau dulu ya memang kita kalau ngobrol memang nggak yang berbau sara. Ya, ya kan yang ngomongnya tuh kayaknya memang masih istilahnya masih konteksnya kekeluargaan gitu loh. Kita ngomongnya kayaknya nggak terlalu bagaimana. Sekarang ngomong sedikit bisa kena ini, kena itu, bisa nyerempet sini, nyerempet sana. Nah itu ya, mungkin itu perbedaan yang sangat signifikan sehingga ada peraturan yang
yang harus dibuat oleh negara-negara tersebut. Mm. Oke, oke. Eh, ya seringkali kita lihat, bahkan ya nggak jarang juga kita sendiri yang melakukan, ya, dimana ketika kita kumpul-kumpul kok, Mm, mm, mm. ya makan ataupun ngobrol Ya, gitu, betul. gadget, nah lagi-lagi nih Mm, mm, mm. komunikasi gadget tidak lepas, Betul, bahkan sibuk sendiri dengan benda tersebut. Nah, betul. bagaimana pandangan Ko Ezer Ya, itu? aku nggak munafik ya. Aku Ya. pun seperti itu. Oke, oke. Aku tuh suka banget dalam saat makan terutama. Aku makan itu punya kebiasaan, bisa dibilang kebiasaan buruk juga sih. Aku baca koran di HP, baca Kompas, baca Detik, segala macam lah, channel-channel berita ya, sambil makan. Sama, saya juga. Jadi bukan sambil nonton, sambil baca Oh, saya berita. nonton, Pak. Mau makan itu lama nyari channelnya dulu ya buat baru makan. Kalau saya makan sambil nonton-nonton ini yang menambah nafsu gitu. Oh, review kuliner ya. Itu dia. Enggak, kalau aku baca berita, dan kadang-kadang karena memang udah jadi kebiasaan, itu kalau kita lagi kayak, ya let's say lah sama istri, atau enggak family gathering, apa gitu kan, kalau apalagi sama dengan orang tua lah yang beda generasi dengan kita segala macam, itu kesannya jadi nggak respect dong, jadi kayak, ngobrol kayak ngapain, itu tadi komunikasinya itu, karena saya emang udah biasa dan nyaman, wah ini waktu saya ngupdate dunia dengan baca berita pas sambil makan gitu. Oke. Jadi nggak lagi gabut baca berita, nggak. Kalau lagi gabut biasanya lihatnya medsos, Instagram segala macam kan. Cuman kalau lagi makan saya fokus pasti baca berita gitu. Nah itu kadang-kadang saya nggak munafik, saya akuin saya pun jadi korban, bukan korban sih, ya jadi pelaku lah. Jadi pelaku dalam dunia teknologi yang itu. Nah tapi ya pada dasarnya jangan sampai itu sampai ini sih, sampai tantangan itu ya. Tantangan adalah gimana membalancekan hubungan komunikasi antar manusia kita sih, yang jangan sampai musnah gara-gara teknologi gitu. Makanya sekarang kan kalau lihat parodi-parodi gitu kan, jokes-jokes gitu kan, ya kita sebelahan Ya. ngechat. Padahal cuma bisa ngomong gitu kan. Karena emang udah kebiasaan gitu loh. Dan bahkan lebih cepat dinotis kalau kita ngechat dibanding dengan kita ngomong gitu. Nah, itu sih tantangan dunia teknologi. Nah, mungkin ke depannya bakal lebih ekstrim lagi sih. Ke depannya kita bisa bayangkan apa kita punya gadget, kacamata virtual, apa segala macam, bisa konteks segala macam. Nah, itu nggak ngerti deh tuh jadinya apa. Cuman ya itu tantangan sih. Iya. Dalam berteman itu apakah kita harus hindari itu nggak sih sebenarnya? Tergantung ya. Kalau menurutku sekarang ya semua ada baik buruk lah. Nggak berarti dengan semua teknologi ini kan buruk semua. Baiknya ya kita bener-bener no boundaries, nggak ada batasan. Kita mau temenan sama orang apa, orang di mana, nyambung, cepet gitulah ya sekarang dengan teknologi. Tapi ya itu tadi sih, lebih ngutamain tetap manfaatkan teknologi yang ada, tapi kualitinya tetap harus dijaga. Dalam arti quality itu ya kalau kita kayak ngobrol gini, ya udah fokus ngobrol. Apa yang menjadi inti pembicaraan kita ya diselesaikan, dikomunikasikan dengan baik gitu loh. Jangan kayak gampang ke distract. Ya tadi kita udah bad effect dari teknologinya itu sih. Kalau ya harus dibalancein sih. Kualitinya harus kita seni atau tantangan untuk gimana tetap jagain itu kita quality of communication gitu, untuk jaga hubungan, jaga relasi. Kok aja setuju nggak bahwa orang-orang yang tadi yang kok bilang itu adalah orang-orang yang dewasa? Apakah ketika orang yang memang tidak seperti tadi, tidak tidak melakukan equality communication itu tadi itu, apakah orang-orang seperti itu bisa kita bilang tidak dewasa? Atau memang ya ini yang sedang terjadi gitu. Ya. Lu jangan nyalain gua dong. iPhone gua iPhone loh. Jadi gua harus pegang iPhone gua terus supaya bisa dilihat gitu. Misalkan. Coba bagaimana kok bisa ini? Nah, itulah perlunya fondasi sih. Jadi kita di tengah dunia dalam metode komunikasi atau relation yang sekarang makin berkembang kayak gini, itu gimana kita punya fondasi yang kuat dulu. Jangan sampai kita malah di tengah arus teknologi, arus zaman lah. Arus zaman. Iya, kita malah anyut. Jadi yang kayak tadi responnya adalah, ya ini gua gimana semuanya begini kok. Semuanya emang normal kok begini. Nah,
kadang bad effect yang paling berasa itu sebenarnya begini, di tengah semua kemudahan zaman sekarang itu ya, gampang ke-trigger kita, jujur. Jadi karena kita kan komunikasi kan jadi sepotong-sepotong nih. Kita mungkin sudut pandangnya hanya ngelihat yang kesini, yang poin segini aja breakdownnya. Kita nggak lihat dari konteks keseluruhan, dari mengerti dari awal sampai ujung, kualitinya tadi lah. Jadi kadang-kadang kita cuma lihat sepotong ini, langsung ke trigger gitu loh, langsung respon, reaksi gitulah ya. Nah itu sih yang harus hati-hati juga. Jadi jangan, kalau tadi pertanyaannya dewasa gitu ya, makanya itu tadi fondasinya harus benar dulu. Nah kita kan di dalam kekristenan ya, di dalam pengetahuan akan Tuhan, prinsip golden rules yang Tuhan ajarin itu kan, apa yang kamu mau orang lain lakukan padamu, lakukanlah itu gitu kan. Itu kan golden rules banget tuh, yang Tuhan Yesus sendiri ngomong kan. Lu mau orang lain gimana, ya lu lakuin dulu gitu loh. Jangan kayak nuntut gitu kan. Jadi kayak gue mau begini, ya udah gue tunggu lu begini dulu baru gue bales. Kan sekarang arus zamannya gitu. Tunggu dulu, hak gua ini buat di respect. Abis lu respect gua respect lu gitu kan. Tapi kan Tuhan Yesus bilangnya enggak, karena ya apa yang orang lain mau lakukan kepada kita, jangan tunggu dia yang lakuin, kita yang mulai loh. Nah kaitinnya ke Injil tadi, makanya Injil itu payung. Tuhan Yesus sendiri kan yang mulai kan. Kalau Tuhan Yesus sendiri nggak inisiatif turun, inisiatif jemput kita lah, nyari kita mau sampai kapan ditemuin bro? Gitu. Nah itu kaitin lagi ke Injil. Ini gara-gara jawaban terakhir ini saya tadi banyak pertanyaan, tapi langsung di-cut dengan jawaban tadi, kayaknya udah enough itu. keren. Jadi memang kembali lagi ke pondasi kita ya, Injil ya. Keren kok. Oke. Seberapa penting kok komunikasi dalam suatu hubungan? Kita ngomong pertemanan dulu. Oke. Penting banget lah, karena kan manusia kan makhluk sosial lah, secara kodrat dalam tanda kutip ya. Nggak mungkin manusia bisa berhubungan kalau nggak komunikasi sih. Kayak robot gimana, robotnya kayak perlu komunikasi deh, ada data upload dan downloadnya gitu ya, itu kan komunikasi. Nah manusia itu juga pasti kan ada gitu. Nah jadi penting banget sih, dan itu tadi nggak hanya dari segi quantity atau informasi yang masuk dan disampaikan, tapi kualitinya juga harus dibalansin. Penting banget. Oke. Siap. Yang terakhir nih kok Ezer ya. Tips agar kita dapat berkomunikasi dengan baik dan berhasil dalam menjalin suatu hubungan. Oke. Nah, tadi aku sempat ada singgung ya. Kalau untuk karena aku juga punya pengalaman, saya di dalam pekerjaan lebih tepatnya harus dituntut untuk menjadi penyambung komunikasi antar owner, pemilik perusahaan yang notabene adalah orang luar negeri, orang Taiwan, dengan orang lokal. Nah, orang lokal pun beragam. Ada yang rakyat biasa, ada yang warga desa, ada yang pejabat, ada yang segala macam. Nah, itu posisiku di sini dituntut lah ya, seperti dituntut karena pekerjaan harus bisa ngadepin macam-macam orang dengan background masing-masing yang berbeda-beda. Nah, itu perlu bisa dibilang teknik sih. Perlu ya, itu juga tantangan juga, kita juga learning by doing juga. Saya juga nggak ada teori khusus gitu ya, tapi tips pada dasarnya adalah menurut saya pribadi, stay humble itu penting banget. Jadi jangan sampai kita memposisikan diri kita itu lebih tinggi, lebih pongah, lebih belagu, lebih serak gitu lah ya, dibanding dengan lawan bicara kita. Siapapun pasti nggak suka gitu loh. Nah jadi, tapi kalau mau dibilang tips trik gitu ya banyak sih, tapi muaranya cuma satu tadi, yaitu Tuhan Yesus bilang golden rules-nya, apa yang lu mau orang lain lakuin dulu gitu. Ya kita semua kan nggak ada yang suka lah orang kita ngomong sengah-sengah ke kita gitu kan. Nah, kita jangan ngomong sengah ke orang. Jangan, kita nggak suka kalau ada orang sotoy lah, lebih so tahu. Ya kita juga jangan sotoy ke orang gitu loh. Jadi pada dasarnya semuanya bermuara ke situ sih gitu. Nah, kan kalau mau ditarik lagi ya balik lagi ke hukum terutama Tuhan. Tuhan bilang kan, kasihlah Tuhan Allahmu, tapi juga kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri gitu. Ya, kita mau kayak gimana? Ya kita harus lakuin itu ke sesama manusia kita gitu. Tapi di atas semuanya motivasi itu terpenting. Jangan sampai karena itu bisa bahaya jadi berhala. Ada yang ngerasa mau komunikasi supaya lu respect gua ngelakuin ini dengan tadi motivasinya transaksional. Jadi oke, Tuhan bilang
aku harus mulai dulu. Oke. Tapi kan ujung-ujungnya motifnya adalah supaya lu bisa respect gua gitu loh. Nah, tapi salah sih. Jadi menurut saya jangan jadikan itu sebagai motivasi, tapi motivasinya adalah tulus. Jadi tulus bener-bener melakukannya tanpa ada harapan apapun. Karena kalau saya percaya kalau kita tulus ngelakuin, responnya, efeknya itu pun juga akan oke kok gitu loh. Jadi kayak kadang kalau kita kayak kita nih berdua, aku mau kamu respect ke aku respect dulu. Tapi expecting nih kamu akan respect aku. Tapi ada saatnya kamu efeknya nggak seperti itu gitu loh. Aku bete, kecewa gitu kan. Oh kan gue udah ngomong duluan, udah mulai duluan gitu. Tapi kalau motivasinya udah bener, bahwa ya itu dibalik lagi ke Injil, ayo nggak masalah lah. Toh Tuhan sendiri juga yang inisiatif waktu itu nyelamatin saya, ujung-ujungnya juga nggak direspek kok, dihina-hina kok, diludahin kok gitu kan. Mau ya udah saya sekarang ngelakuin tulus saja. Kalau efeknya oke, puji Tuhan. Kalau reaksinya nggak oke dari komunikasi atau relasi kita, ya udah nggak apa-apa. Yang penting motivasi kita benar, dan itu pun nggak bikin jadi beban, nggak ruwet gitu hatinya. Jadi karena ngeplong aja, nothing tulus gitu, seperti itu, tulus aja. Nothing tulus kayaknya. Dari Indonesia bahasa Indonesia. Oke, gitu sih. Oke, Ezra. Oke, keren banget. Ngobrol sama Ko Ezra ini berat banget. Kenapa saya bilang berat? Karena memang yang tadi Golden Bruce tadi, Injil tadi, ya, yang memang menjadi poin kita sebagai orang percaya. Thank you Kaiser. Oke, thank you atas waktu dan sharingnya. Dan kami percaya, saya pribadi percaya bahwa teman-teman juga akan diberkati, ya, tertanam untuk menjadi lebih baik dalam menjalani kehidupan teman-teman keseharian. Ya, kita akan dalam kesimpulan yang pertama bahwa waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Dan semua sangat baik pada waktunya, ya. Lalu yang kemudian yang kedua adalah mindset atau pola pikir yang benar, positif, akan berdampak baik dalam segala aspek kehidupan kita, ya. Lalu yang ketiga, segala hal yang dilakukan dengan tujuan untuk Tuhan kita otomatis akan menambah keimanan pribadi. Jadi memang fokusnya kepada Tuhan. Lalu kemudian yang keempat, apa yang kita lakukan tidak akan membuat kita dapat mencapai Tuhan, tetapi semua karena Tuhan yang mendapatkan kita terlebih dahulu. Luar biasa. Lalu kemudian yang kelima, kualitas dari komunikasi tetap harus dijaga dalam kehidupan sosial kita, ya. Lalu kemudian baik buruknya yang terjadi dalam kehidupan itu dipengaruhi oleh pondasi yang bisa kita dapat dari ajaran agama kita masing-masing, ya. Lalu kemudian komunikasi menjadi salah satu faktor penting agar relasi dengan orang lain bisa terjalin dengan benar dan baik. Ya, lalu kemudian yang terakhir, perlakukan orang lain seperti engkau ingin diperlakukan. Ya, ini berlaku juga dalam seni berkomunikasi dalam relasi. Semoga ini memberkati kita dan teman-teman semua, sobat SIC dimanapun teman-teman berada. Disclaimer bahwa obrolan ini muncul dari orang-orang yang tidak sempurna. Ya, dari pandangan orang-orang yang memang mempunyai keinginan untuk bertumbuh. Dan pandangan ini dari sahabat SIC yang mungkin sobat SIC memiliki pandangan yang berbeda. Silahkan komen, ya, di bawah atau DM langsung IG kita. Kita closing bahwa semoga obrolan ini dapat menambah referensi dan bermanfaat untuk sobat SIC. Because sharing is caring, dari Sukabumi sampai ke ujung bumi. Tuhan memberkati.